Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Elsa Sagita dalam liputan Kuningan Aksi TV, membuka jendela dunia dengan berita. Pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di pendopo pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tepatnya pada hari Selasa 28 Mei 2024. Pemirsa, pada saat ini para pedagang kaki lima sedang auden dengan pemerintah daerah terkait dengan pasca pemindahan para pedagang kaki lima ke Puspa Siliwangi dan ke Jalan Langlang Buana. Mereka menyampaikan dan menuntut ingin kembali berjualan di tempat dahulu, yaitu di Jalan Pertokoan Siliwangi. Berikut liputannya. Auden ini dihadiri oleh Asda 2 Serda Kuningan, yakni Haji Deden Kurniawan, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, yakni Trisman Supriyatna MPD, dan Kepala Bagian Hukum Serda Kuningan. Pemkab Kuningan melalui Asda 2 mengungkapkan bahwa pemindahan PKL ke Puspa Siliwangi bukan tanpa ada dasar, melainkan atas perencanaan yang matang. Kendati demikian, Pemkab Kuningan akan membuat Puspa Siliwangi menjadi ramai pengunjung dan pelayanan publik seperti SIM keliling, pajak, perizinan bisa terpusat di Puspa. Deden pun menambahkan pihaknya juga akan mencoba senam SKPD bergilir. Hal ini akan dilakukan di Puspa Siliwangi sehingga bisa menambah omset para PKL. Sementara itu, menurut Ketua Forum Advokat dan Aktivis Anti Korupsi Kabupaten Kuningan, yakni Dadan, mengungkapkan bahwa para pedagang kaki lima menuntut hak-hak untuk mendapatkan mata pencaharian dan kehidupan yang layak. Pihaknya juga sebagai peran sosial kontrol minta pertanggungjawaban terhadap pemerintah daerah atas kebijakannya yang patut diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambahkan Dadan, jawaban dari pemerintah daerah sangat tidak memuaskan dan masih dalam tatanan berspekulasi terhadap nasib PKL, sehingga tidak menutup kemungkinan pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak PKL atau akan membuat aksi yang lebih besar. Lanjut Dadan, pihaknya merasa sangat kecewa atas ketidakhadiran PJ Bupati untuk menyaksikan dan memberikan tanggapan langsung di auden ini. Menurut Ketua Puspa Siliwangi yakni Heru berharap bahwa setiap solusi dan setiap program yang direncanakan pemerintah daerah segera direalisasikan alias gercep. Elsa Sagita, Kuningan Aksi TV melaporkan. Kalau hati kecil sih belum puas, tapi alhamdulillah masih ada jawaban, masih ada solusi mungkin ya. Tapi kami harap setiap solusi atau setiap mereka punya program lah, tolong disegerakan. Maaf, kami bukan tidak percaya dengan pemerintah daerah. Yang dipikirkan pemerintah daerah pasti banyak, bukan hanya kami aja. Cuman yang terjadi di awal sekarang kami yang dihadapkan. Tolonglah perhatikan kami lebih intens. Tolong turun ke lapangan, apalagi di waktu siang hari. Jujur, dari pedagang siang itu, dari pagi sampai jam 5 sore itu pengunjung tidak ada. Yang penghasilan nol, ya penghasilan nol, dan kondisi tempat yang tidak mungkin kan dengan tempatnya yang panas. Hero, jadi kalau misalkan pedagang kaki lima situasi dan kondisinya seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman PKL? Paling kita akan mengadakan aksi yang lebih besar. Saya tunggu program pemerintah yang lebih baik. Tapi saya janjikan aksi pasti akan lebih besar kalau programnya sampai tidak jalan. Apakah ada batas waktu? Saya lihat dulu kondisi di lapangan seperti apa. Ya mudah-mudahan pemerintah gercep lah untuk menangani hal ini. Saya percaya pemerintah daerah bisa. Tapi misalkan nih tidak dipindahkan lagi ke Siliwangi, tidak balik lagi seperti semula. Kalau memang di Puspa ini lebih baik, apakah memang akan tetap di Puspa Siliwangi? Apa memang menuntut ingin kembali seperti dulu? Kalau di Puspa lebih baik, ngapain saya harus pindah? Diteruskan aja di Puspa, kita perbaiki Puspa dengan program-program yang mereka tawarkan kembali.
Ya, kami menilai bahwa penjelasan dari pihak pemerintah daerah terkait daripada apa yang telah kami sampaikan ya, di mana para PKL ini kan menuntut hak-haknya untuk mendapatkan mata pencaharian dan kehidupan yang layak, juga ya sebagai peran sosial kontrol juga kan minta pertanggungjawaban terhadap pemerintah daerah atas kebijakannya yang patut diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tadi jawabannya sepertinya sangat tidak memuaskan sekali dan masih dalam tatanan berspekulasi terhadap nasib para PKL ya, sehingga tidak menutup kemungkinan kami dari Forum Advokat dan Aktivis Anti Korupsi akan terus memperjuangkan hak para PKL, mungkin nanti akan mengadakan aksi yang sifatnya mungkin lebih besar, atau juga mungkin kami akan mengambil langkah-langkah lain ya, mengambil langkah hukum misalkan dan lain sebagainya yang kemudian itu akan menjadi bahan kajian. Karena terus terang, ini perlu saya sampaikan, mungkin kami dengan pihak pemerintah daerah ada sebuah perbedaan penafsiran. Izin Kang, apa tadi itu peraturan Menteri Dalam Negeri ya, bahwa di situ tertuang ketika melakukan penataan, ya, mohon maaf bukan menata, memindahkan, ya, merelokasi, itu harus atas dasar adanya keputusan kepala daerah. Dan keputusan itu bukan keputusan pembentukan tim. Yang lebih jelas ya, ini saya perlu sampaikan di dalam peraturan ini yang dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman, penataan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Di sini jelas di dalam pasal 54, mohon maaf, pasal 55 itu dikatakan penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3, lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 3, jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dan pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 nih. Ini kan kita berbicara relokasi ya. Berarti kan pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Coba kita lihat pasal 36 ayat 3. Sehingga kenapa kami tadi menunggu, karena kami pun agak merasa ada yang janggal dalam hal ini gitu kan. Di sini dikatakan pasal 36 ayat 3 ya. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Ayat 1 ayat 2-nya mengatakan bagaimana? Saya bacakan. PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat ruang yang sesuai peruntukannya. Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. Taruhlah bahwa kalau pemerintah daerah berpandangan trotoar di Jalan Siliwangi itu tidak sesuai dengan peruntukannya, ya misalkan seperti itu, sebagaimana tadi yang dibacakan pasalnya, ya saya melihat bahwa ini harus atas dasar sebuah keputusan kepala daerah dan bukan dalam bentuk keputusan pembentukan keputusan pembentukan tim. Ya, coba. Yang dipinta sama Kang Dadan dan rekan-rekan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bukan persoalannya bukan sesuai atau tidak sesuai. Di sini kita sedang melakukan sosial kontrol. Apakah betul pemerintah daerah di dalam melakukan sebuah kebijakannya itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? Kan begitu. Nah, kalau sudah sesuai, saya yakin tidak akan terjadi hal seperti ini. Karena yang namanya sebuah peraturan, sebuah undang-undang, sebuah ketentuan ya, itu tentu sangat ideal, ya. Sangat ideal apabila itu dikeluarkan oleh pemerintah. Ada beberapa tahapan yang saya lihat pun ketika peraturan Menteri Dalam Negeri ini dijadikan sebuah pedoman, itu tidak dilalui. Dan terbukti kan, sebetulnya sebelum melakukan relokasi itu harusnya pendaptaran dulu dan lain sebagainya. Kalau saya tadi berdebat, adu argumen di ranah itu, sepertinya bukan tempat yang pas, mengingat para PKL ini pasti kan tidak akan paham sejauh itu. Dan saya berhakul yakin
Pernah di salah satu media saya menantang untuk berdebat kepada pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan ini, apakah sudah betul kebijakan ini dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Ya, mungkin rekan-rekan pernah melihat itu. Karena saya juga menemukan fakta-fakta dan itu tadi diakui bahwa kami menemukan data bukan 100 lagi 120. Harusnya sebelum dilakukan relokasi pendataan itu, pendaftaran itu dan lain sebagainya, penempatan lokasi dan lain sebagainya sesuai apa yang tertuang di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu, ya itu diutamakan dulu, didahulukan itu. Jadilah seperti ini akhirnya. Kami tentu nanti akan bermusyawarah lagi dengan beberapa tokoh PKL ya, dengan kelima yang ditokohkan, baik yang di Taman Kota ataupun yang di Siliwangi ataupun yang tidak terdaftar yang tadi disebutkan oleh Pak Asda 2, akan melakukan kajian atas dasar hasil pertemuan kali ini. Apakah kami akan melakukan aksi besar-besaran